Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Halo. saya tuh terus terang saya tidak merasa lebih hebat dari siapa-siapa. Jadi saya di sini sifatnya lebih share. Saya kira tadinya hanya dosen entry, ternyata wah semua banyak kan. Saya cukup jadi ya terima kasih lah, menurut saya ini ide yang bagus sekali ya dari Pak Wisnu dan juga Bu Edvi udah mencoba memfasilitasi. Saya kira bagus kenapa di-share. Sebelumnya mungkin saya sedikit cerita. Ketika saya pertama kali mulai mengajar dulu, sekitar 22 tahun yang lalu. Itu saya mengajar itu dengan suatu dengan alhamdulillah dulu di tempat ngajar saya pertama itu ada yang namanya pusat sumber belajar. Jadi dikasih bekal untuk mengajar. Tapi karena saya cukup tidak percaya diri, saya akhirnya dalam proses itu saya mencoba membuat modul, akhirnya menjadi bahan ajar, akhirnya menjadi buku yang kebetulan sekarang bukunya kalau untuk di teknik sipil ya cukup dikenal lah gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau Bapak Ibu mulai dari tahap yang tadi tidak percaya diri gitu. Jadi kita cobalah pakai tahap yang mungkin lebih benar ya. Nah, ini saya mungkin kita share di sini. Saya bilang tadi ke Pak Wisnu jangan share dari Pak Wisnu karena ini ada sedikit sebenarnya ada sedikit animasi lah di sini. Bahannya bisa kelihatan ya? Bisa. Oke. Ya, jadi ini judulnya penyusunan bahan ajar atau modul. Sebenarnya nanti kita lihat ke belakang ada beberapa nama yang sebenarnya digunakan di dalam kalau kita lihat peraturan pemerintah itu yang pedoman angka kredit ya. Itu agak berbeda mengatakannya, tapi saya kira oke lah. Nah, saya mungkin mulai dulu dari, jadi dari tadi yang saya cerita itu sebenarnya ya, kita itu walaupun kita mungkin sangat kecil gitu ya, peran kita itu sangat kecil, ya. Tapi kita tuh penting sebenarnya untuk membentuk gitu ya. Nantinya tuh sebenarnya penting untuk membentuk bagian yang besar sebuah kurikulum gitu. Ya, jadi Ibu Bapak tidak usah merasa kecil hati. Mungkin satu mata kuliah itu adalah bagian dari 144 SKS. Kalau 2 SKS berarti hanya seberapa persen itu. Tapi itu effort Ibu di yang sekian persen kecil itu sebenarnya itu membantu untuk mengembangkan atau membentuk nanti lulusan ke depan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 dan undang-undang nomor 12 tahun 2012 memang dosen itu adalah pendidik profesional. Ya, utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat ini di pasal mesti pasal awal-awal lah, mungkin pasal 1 kalau nggak salah. Nah, berjalan dari situ, lalu kita di universitas sudah memiliki buku pedoman pengembangan kurikulum. Dan kalau kita lihat di dalam buku pedoman kurikulum, yang namanya mata kuliah itu hanya bagian yang kecil, yang ada di bawah sini nih, yang saya lingkari. Atau kalau di sini juga mata kuliah itu kecil, dia gambar yang kanan yang saya lingkari. Ya, tapi walaupun kecil, ini penting. Ya, jadi ini memiliki arti yang penting untuk kita dalam membentuk mahasiswa. Ya. Nah, jadi kalau saya mencoba menggunakan perumpamaan puzzle di sini. Kalau kurikulum itu adalah suatu gambar yang lengkap, maka satu buah mata kuliah itu adalah satu puzzle. Tanpa satu keping puzzle, maka gambarnya itu tidak akan terbentuk. Nggak tahu, mungkin ya kalau saya dulu pernah beli satu satu box puzzle, betapa kesalnya saya karena ternyata ada satu keping yang hilang. Nah itu sama. Mahasiswa mungkin tidak ada satu ilmu yang tidak dapat hanya karena tidak ada puzzle tersebut. Nah, jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa juga artinya Ibu Bapak itu punya arti penting dalam pembentukan mahasiswa. Nah, jadi kita mulai berpikir bagaimana menjadi keping puzzle yang baik. Nah, kalau di dalam kurikulum
kurikulum itu ada yang namanya capaian pembelajaran. Mungkin kalau dosen-dosen baru, ini ada singkatan-singkatan yang saya coba jelaskan dulu ya. Kalau dosen yang udah pernah mengikuti sosialisasi RPS, tentunya sudah tahu beberapa istilah ini. Jadi di dalam kurikulum itu ada yang namanya capaian pembelajaran atau yang disebut sebagai CP, biasanya disingkat sebagai CP. Jadi mahasiswa kalau udah lulus mau jadi apa misalnya. Nah, semua capaian pembelajaran yang dimiliki oleh sebuah kurikulum dijabarkan ke dalam yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di sini yang ada CPMK-nya. Ya. Nah, jadi untuk menjadi puzzle yang baik harus jelas mau seperti apa kita membuatnya. Jadi harus ada CPMK-nya. Nah, kalau ada CPMK berarti harus ada indikator untuk mencapai CPMK-nya. Ya. Nah, bagaimana bahwa mahasiswa itu dapat mencapai CPMK berarti sesuatu hal itu keping yang puzzle itu harus dapat dinilai. Oh, kalau nilainya A berarti CPMK-nya tercapai misalnya. Nilainya B atau nilainya E berarti CPMK dari mahasiswa tersebut tidak tercapai. Kenapa mahasiswa tidak lulus? Karena dianggap tidak mencapai yang harusnya dipenuhi ketika satu semester itu berakhir. Nah, lalu ada tentu untuk menjadi keping yang baik ini, keping puzzle yang baik, maka kita sebagai dosen tuh punya, saya tuh tidak menyebutnya sebenarnya wajib gitu, tapi wajib itu, kata wajib itu sangat menakutkan. Jadi ya itu bagian dari amanah kita sebagai dosen, yaitu kita harus memiliki yang namanya materi pembelajaran. Yang ini. Kalau ini semua dimiliki, maka keping puzzle ini akan menjadi keping puzzle yang penuh. Nah, karena karena pertemuan hari ini kita lagi bicara tentang modul, maka saya tidak akan bicara 3 yang pertama, tapi saya akan membicarakan yang poin yang terakhir, yaitu materi pembelajaran. Sebuah materi pembelajaran itu harus memiliki value added, lalu fitness for purpose dan fitness of purpose. Ini yang membedakan hanya prepositionnya aja, tapi ternyata kalau baca artikelnya itu agak berbeda keduanya. Apa yang disebut value added itu adalah kalau selesai mahasiswa itu ngambil sebuah mata kuliah karena ada materi yang baik, maka mahasiswa itu memiliki nilai tambah, ya. Jadi artinya ada sumber informasi yang jelas yang kemudian menjadi bahan tambahan kajian untuk mahasiswa dan itu menjadi value added buat mahasiswa tersebut. Lalu dua yang berikutnya ini ada kaitannya dengan CPMK tadi, ya, yaitu ada kesesuaian, fitness for purpose. Tujuannya apa? Jadi kita sesuai dengan tujuannya, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa itu ada pembelajaran masa lampau, artinya misalnya sebelum dia kuliah atau sebelum mengambil mata kuliah tersebut, dia punya pemahaman A, maka kita sesuaikan untuk mencapai CPMK dari yang awal, misalnya mahasiswanya pemahamannya misalnya ketika masuk selesai SMA, dia hanya tahu misalnya fisika, maka ketika dia mata kuliah yang sesuatu hal lah ya misalnya saya nggak usah fisika deh, mungkin kalau ininya kelasnya Pak Denny lah, bagaimana menjadi seorang akuntan ya. Nah itu kan mungkin waktu pembelajaran masa lampau di SMA dia belajar ekonomi. Nah terus bagaimana dari sini ke arah sana. Ya. Jadi fitness for purpose-nya ada di CPMK. Levelnya, ini anak mahasiswa yang lulus SMA mau ke di tingkat pertama, berarti dia levelnya level berapa? Itu biasanya kalau level lulus itu nanti adalah level 6, maka dia sebelum lulus itu ketika tingkat pertama levelnya masih rendah. Ini kaitannya dengan nanti yang kalau kita kenal sebagai belum taksonomi. Nah, lalu kesesuaian tujuan itu adalah kemampuannya dan kebutuhannya untuk semuanya tetap ini semua untuk mencapai CPMK. Dan juga berarti tadi kesesuaian mencapai tujuan dan kalau fitness of purpose kesesuaian dengan tujuannya, ya. Jadi ini nomor 2 ini lebih kepada proses, nomor 3 ini lebih kepada tujuannya.
kembali lagi ini semua kaitannya dengan CPMK. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, mau nanya dulu kepada Pak Wisnu, ini bentuknya saya terusin sampai selesai, terus kita ada tanya jawab atau berhenti kalau ada yang... Nah, monggo kalau ada yang mau, kalau menurut saya sih Bu, karena ini ada flow-nya, apa mungkin lebih dilanjutkan gitu sampai akhir. Kalaupun Sampai memang akhir, ada pertanyaan, mungkin kalau masalah berkaitan dengan apa istilah-istilah, boleh bertanya Bu langsung. Nanti saya lihat chatnya Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya nanti silahkan di chat aja dulu, nanti saya tahu ke Bu Susi. Monggo Bu. Iya, baik, terima kasih. Ya, jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi, oke, sebenarnya mahasiswa kalau belajar perlu apa sih? Banyak sumber informasi. Ya, ada buku, lalu ada mungkin dosen membuat yang namanya RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya, lalu ada bahan dari internet atau bahan lainnya lah yang banyak juga. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu tadi ada CPMK, mahasiswa harus belajar apa di ujung misalnya ya, di ujung harus bisa berhitung tentang atau kelasnya kelasnya Pak Wisnu apalah misalnya atau Bu Yasinta ya virtual leadership. Dia harus bisa apa? Terus Bu Yasinta bilang nih baca buku ada 5 buku. Mungkin padahal mahasiswa mata kuliah yang lain juga banyak. Tentu dia tidak akan bisa menyelesaikan 5 buku itu dalam 1 semester, sementara dosen yang lain juga minta baca 5 buku lainnya dan 5 buku lainnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan RPS? RPS itu hanya poin-poin Ibu Bapak. RPS itu tidak poin-poin kira-kira untuk sampai nanti di CPMK mata kuliah itu di akhir semester, mereka tuh ada poin-poin apa yang akan mereka pelajari. Mahasiswa tidak akan bisa mengerti poin-poin itu. Itu RPS itu sebenarnya panduan kita untuk memastikan bahwa kita melakukan step by step dengan benar. Internet banyak informasi internet yang seliweran. Kadang-kadang kita mahasiswa mungkin aja main mengambil, tapi sebenarnya barangkali itu adalah informasi sampah, ya, atau lainnya mungkin dari dengar dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai dosen itu amanah kita apa? Amanah kita itu dari semua informasi itu kita harus memberikan informasi yang benar. Dan kalau bisa informasi yang benar ini dibuat dalam sebuah modul. Ya, inilah bahan yang akan kita kita share hari ini. Jadi modul itu seperti apa sih? Ini saya menggunakan istilah modul karena modul adalah istilah yang paling standar dari sebuah bahan untuk nanti ke belakang-belakangnya menjadi mungkin suatu saat Ibu Bapak ingin membuat buku ya. Nah, jadi kita akan bicara di modul saja, saya nggak akan bicara yang lain. Nah, baiklah kita lanjutkan ke section berikutnya, yaitu modul. Mungkin kita bingung ketika kita membuat modul, kita harus mulai dari mana? Ini dari bahan-bahan yang saya baca gitu ya. Dan juga saya pikir ada beberapa bahan yang saya baca dan saya merasa ini adalah pengalaman pribadi yang saya tulis di dalam slide-slide di sini gitu. Tapi saya kira ini bisa menjadi arahan untuk Bapak dan Ibu dalam mengembangkan modul tadi. Kita akan bingung dari mana. Tentu kalau mungkin yang paling gampang adalah lihat aja RPS-nya gitu. Nah, jadi makanya mungkin kembali lagi tadi RPS itu biasanya ada CPMK, ada tujuan mata kuliahnya ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi tujuan yang ingin dicapai apa? Dalam menetapkan tujuan itu, tujuan tersebut harus jelas. Ya, jangan ngawang-ngawang. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan kan ada yang namanya belum taksonomi. Di sana tuh ada tujuan yang jelas. Mau kemana nanti setelah selesai 1 semester itu? Mau kemana mau bisa apa mahasiswa di akhir semester untuk mata kuliah tersebut? Dan itu dapat dicapai, jadi achievable. Jangan bikin tujuan untuk mahasiswa tingkat 1 sebagai contoh, padahal dia harus kemampuan misalnya bikin skripsi, ya nggak akan bisa. Ya, jadi harus dapat dicapai. Lalu kalau tujuannya sudah kita ketahui, bagaimana mengembangkannya? Pengembangannya itu harus konstruktif. Maksudnya apa konstruktif? Itu adalah dibangun perlahan. Sama seperti kita kalau mau membangun rumah. Satu persatu dijelaskan.
Nggak mungkin kita misalnya, ini nggak tahu ya, mohon maaf mungkin saya pakai contohnya di bidang teknik sipil. Nggak mungkin kita bicara membuat atap padahal bikin dindingnya aja belum. Tidak mungkin bicara dinding kalau pondasinya aja belum. Jadi itu harus pelan. Misalnya kita tahu mahasiswa kalau lulus SMA tuh bisanya apa sih? Nah, dari bisanya yang mereka bisa itu, kita baru bisa mengembangkannya ke arah mana itu dari tadi yang pengetahuan awalnya yang dia miliki. Jadi konstruktif sedikit demi sedikit dan kontekstual terhadap kebutuhan. Jadi yang disebut kontekstual terhadap kebutuhan tuh audiens kita siapa? Peserta didik kita kan tentunya ya. Nah, kalau kita peserta didik kita ini mahasiswa, mungkin ini modul juga Ibu dan Bapak bisa bikin untuk membuat training sebagai contoh. Audiensnya juga bisa peserta training. Nah, sehingga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan si mereka itu untuk masuk ke dalam kelas yang Ibu Bapak ampu. Gitu. Lalu tipe perkuliahan juga akan berpengaruh. Apakah itu perkuliahan praktek, apakah itu tatap muka biasa, ataukah itu lebih kepada grup kelas, bagaimana itu akan mempengaruhi kebutuhannya. Dan juga ketersediaan sumber daya. Ini misalnya ada yang pakai praktek, lalu ada ditambah tatap muka, maka sumber daya untuk prakteknya seperti apa. Jadi kontekstual terhadap kebutuhan. Nah, yang saya akan bahas ini adalah yang poin kedua. Ya, bagaimana mengembangkan sebuah modul secara konstruktif sehingga pemahaman pembaca makin lama akan semakin berkembang. Nah, ini ada beberapa aspek penting dalam pengembangan modul. Ya, ini jadi kalau kita bicara dalam konteks capaian pembelajaran, modul itu harus jelas apa yang diinginkan agar peserta didik terlibat. Oh, nanti di dalam mungkin misalnya ada satu modul mata kuliah Ibu Bapak miliki, nanti ada misalnya untuk pertemuan sekian ini kegiatannya adalah fokus grup misalnya. Pertemuan ini kegiatannya adalah praktek misalnya. Gitu. Jadi harus ada aspek-aspek itu. Jadi karena tadi untuk yang kedua itu untuk capaian pembelajaran. Jadi kontennya apa? Oh, karena tadi misalnya harus memasak, kontennya adalah masak-masakan Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu yang di HBP ini loh rempah Indonesia seperti ini. Diajarkanlah tentang rempah Indonesia. Ini buku loh, ada buku referensi tentang rempah Indonesia. Itu yang menjadi bahan yang dia ada di dalam modul. Ya. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk peserta didik? Rempah itu kalau nggak dicobain, anak-anak tuh nggak tahu rasanya rempah seperti apa misalnya. Jadi mungkin ada praktek nyobain rempah. Apa sih ini rasanya temulawak misalnya, saya nggak tahu gitu. Nah itu mungkin yang kalau memang itu ada ya itu yang dilakukan gitu ya. Nah lalu poin berikutnya adalah apa cara terbaik untuk menilai seberapa jauh peserta didik telah mencapai capaian pembelajaran. Nah kalau ini mungkin Bapak Ibu pasti melakukan yang namanya ada PR, ada tugas di kelas, ada kuis, ada ujian dan lain sebagainya. Di sana Bapak Ibu dapat mengevaluasi keberhasilan. Apakah CP-nya berhasil apa enggak tercapai? Misalnya bisa jadi CP-nya itu terlalu tinggi. Mungkin kita harus adakan adjustment untuk yang penting kita tapi jangan keluar dari jalurnya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam proses pembuatan modul itu adalah proses yang berkelanjutan. Selalu ada kita tadi yang dasar ya, yang saya bilang dasar tuh yang masih awal, konstruktif tadi nih. Jadi baru berlanjut ke sana makin lama sehingga setelah kalau kita semakin ke sana di akhir ini adalah akhir semester. Maaf tulisannya jelek. Di akhir semester ini CP-nya di sini. Tercapai nggak CPMK-nya? Nah, modul pun gitu. Mungkin saya dari tadi bicara, oh ini CPMK ini Ibu ngomongin mata kuliah apa ngomongin modul? Sama. Modul itu hanya dalam bentuk tulisan, tetapi sebenarnya ininya flow-nya sama. Ya. Jadi kita harus mengecek
Belum taksonominya tercapai nggak? Sumber bacaannya ada nggak? Ada unsur-unsur penilaian nggak? Unsur penilaian tadi yang saya sebutkan untuk mencapai ke sana. Terus konstruktif tidak? Nah, ini semua prosesnya adalah proses yang terus berjalan. Baiklah, ini jadi saya bilang ini prosesnya iterasi. Susi, mohon maaf ya, Bu, ya. Sambil ini nanti sebelum melanjutkan slide berikutnya ada pertanyaan dari Pak Baskoro. Bagaimana mendapatkan informasi awal? Ini berkaitan dengan slide yang sebelumnya. Mendapatkan informasi awal. Ini ya? Ini. Ya. Bagaimana mendapatkan informasi awal tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan dari peserta didik, terlebih bagi mahasiswa di semester 1, Bu? Oke. Ini ya, sebenarnya ini nih, bagi ini nih. Jadi makanya, oke, saya gambarkan di ujung sini aja ya. Ini kan kalau kita tuh ujungnya ke sana ya. Maksudnya kalau ini tingkat dasar gitu ya, ini tingkat 1, ini tingkat ke semester tahun keempat gitu ya. Nah, ini yang tadi belum taksonomi ini. Kalau di sini ini kalau kita lihat level KKNI adalah level 6, berarti di sini level dia lulus berarti level 2 nih ya, begitu lulus SMA kira-kira. Kan? 2 kan? Nah, nggak mungkin dari 2 langsung ke 6. Pasti dia harus di level 3. Di level 3 itu kedalamannya lihatnya di taksonomi Bloom. Ya, jadi di situ kita bisa bilang ini harus kita jangan mengharapkan anak baru 1 semester itu harus bisa create misalnya. Kan kalau kita lihat taksonomi Bloom itu ada sekitar 6 ini ya. Ada macam lah kedalamannya. Ini mungkin yang penting menghafal dulu. Barangkali bisa mengulang kan, ada kan seperti itu kan di taksonomi Bloom kan? Iya. Nah, jadi ini dulu. Beberapa anak mungkin ada yang sudah bisa loncat ke sana, tapi kita anggap yang secara general yang ini dulu. Supaya kita harapkan tadi saya bilang ada beberapa anak yang sangat pintar barangkali bisa naik, tapi kan kita harus memenuhi yang banyak juga. Nggak bisa kita ngikutin yang pintar tadi. Terjawab nggak Pak Bas? Terjawab Bu. Oke, boleh dilanjutkan ya? Ya, silakan. Monggo Bu. Nah, jadi ini adalah proses yang iterasi. Kenapa ini nanti saya jelaskan kenapa proses iterasi ini penting adalah nanti di belakang saya akan jelaskan. Jadi ini selalu kita kembali, semua itu selalu ke sana. Ini juga memilih sumber bacaan yang sesuai. Maksudnya kalau mungkin kalau mahasiswa tingkat 1 ya jangan suruh baca sesuatu hal yang misalnya Pak Bintang tuh barangkali Pak Bintang ngajar yang semester 6 tuh mata kuliah apa ya Pak Bintang ya? Risiko, manajemen risiko. Nggak bisa anak semester 1 belajar manajemen risiko. Nggak ngerti mereka manajemen risiko. Nah, jadi sumber bacaannya harus sesuai. Gitu. Nah, kepastiannya adalah dengan melakukan asesmen tadi. Kalau sumber bacaannya nggak sesuai ya di asesmennya kelihatan bahwa mahasiswa itu tidak mampu sampai sana karena mereka tidak mengerti, mereka tidak punya konsep dasar awal. Pemahaman terdahulunya tidak ada itu. Jadi sehingga untuk mengajak mahasiswa itu pelan-pelan sampai ke dalam CPMK yang kita harapkan, bagaimana kita meng-create modul kita. Ini modul sesi ya, jadi dalam satu sesi, kalau kita misalnya sesi itu punya 14 sesi, maka modulnya minimal ada 14. Nah, dalam sesi itu biar mahasiswa tahu tuh dikasih dulu di istisar. Apa sih? Sehingga mereka tahu yang mereka harapkan di akhir satu perkuliahan itu mau ngapain. Apa? Kenapa dan bagaimana? Lalu referensi apa? Referensi ini penting ditulis di dalam modul selain untuk membantu mahasiswa, sebenarnya membantu kita mengingat-ingat kita sebenarnya pakai referensi apa. Lalu isinya, ini isinya tergantung dari konten yang Ibu
Bapak miliki. Dan kita alangkah baiknya setiap modul itu ada dilakukan assessment, maksudnya penilaian. Bisa aja hanya tugas kecil dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa tadi ada yang namanya CPMK. Kalau buat ibu bapak yang masih baru juga jadi dosen, ada yang namanya sub CPMK, itu untuk sesi gitu ya. CPMK yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi, itu melakukan dengan assessment kita mengukurnya. Nah, itu bagian dari dalam modul. Nah, baru saya akan mencoba. Kalau ikhtisar ini kita kembali sini. Kalau ikhtisar ini lumayan gampang lah ya. Itu hanya kalau udah bagian dalamnya ikhtisarnya bisa tahu nih gitu. Asesmennya kita bisa tahu. Tapi saya akan bicara tentang pengembangan isinya. Nah, kita mungkin memulainya dengan membuat outline. Ini saya kasih sedikit statement. Banyak orang membuat outline itu anggap adalah bagian atau bab dan subbab. Saya ngajar mata kuliah research methodology. Saya bilang coba kalian bikin outline. Kalau kalian bikin paper seperti apa? Setelah topiknya tahu, outline-nya apa? Bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teorial. Itu bukan outline. Itu nggak membantu dia. Jadi outline itu bukan bagian dari bab atau subbab. Outline itu merupakan sistem formal untuk mengorganisasi, mengatur tulisan. Ini yang kita sebut mengatur tulisan itu adalah pada topik tertentu. Ya. Nah, membuat outline itu ada dua macam, ada outline topik, ada outline yang dalam bentuk kalimat utuh. Kalau topik itu biasanya singkat ya, hanya frasanya aja. Misalnya pandemi COVID di Indonesia, misalnya hanya seperti itu. Jadi suatu hal yang singkat saja. Tapi utuh adalah barangkali banyaknya meningkatnya korban pandemi COVID 2019 di Indonesia sampai pada bulan Juli misalnya. Barangkali itu saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Baru setelah kita tahu itu outline-nya, kita tadi membuat topik-topiknya, baru kita membuat pengembangan topik, pengembangan outline tadi. Ada 4 hal yang harus kita lakukan adalah identifikasi topik, identifikasi kategori utama, bangun kategori pertama, bangun subkategori. Ini apa saja? Identifikasi topik itu adalah menggabungkan seluruh poin penting dalam satu kalimat agar fokus pada poin utama. Jadi benar, di sini saya nggak memberikan contoh, tapi sebenarnya identifikasi topik itu tadi misalnya sebagai contoh kalimat yang tadi saya ambil, berapa banyak peningkatan orang Indonesia yang terjangkit COVID sampai bulan Juli. Berarti ada beberapa kata kunci kan di sana. Ada COVID-nya sendiri, ada lalu jumlah pasien, lalu bulan Juli berarti ada semacam prediksi dan lain sebagainya misalnya. Nah itu ketika ada satu kalimat itu, maka itu akan membantu kita untuk mengembangkan ke belakang seperti apa. Yang kedua adalah identifikasi kategori utama. Jadi kita mengintroduksi seluruh poin utama untuk mengembangkan tulisan berdasarkan poin-poin tersebut. Ini kan tadi misalnya anggap poin utamanya itu misalnya ada 4 poin utama. Di sini kita diintroduksi. Di poin kedua ini kita introduksi. Baru setelah itu satu persatu dibahas, dibangun. Misalnya tentang COVID. Ya tadi kita anggap tentang COVID. Poin COVID itu kita bahas berdasarkan apanya. Ini kita kembangkan. Jadi kalau saya membangun sedikit kecil di sini, ini satu, lalu ini begini, ini dikembangkan lagi. Ini yang disebut subkategori yang di ujung-ujung sini. Ini subkategorinya. Poin-poin pendukung setiap poin utama. Ini poin utamanya ini. Nah, kenapa kita harus membuat outline ini sebelum kita menulis adalah kalau kita ingat, oh iya, lupa tadi kok rasa-rasanya kita nggak cukup 4 nih poinnya, mungkin ada 5.
Nah, kita tambahkan. Nggak apa-apa, proses itu tadi saya bilang iterasi, sesuatu proses yang kita juga berkembang. Saya pun masih berkembang, Ibu Bapak, saya juga masih selalu kalau nulis, oh ini ada kurang ini gitu. Ya. Nah, jadi karena apa? Yang kita inginkan di ujung itu adalah modul secara keseluruhan. Ini gambar yang saya kasih itu apa sih keinginan kita membuat modul tuh modul yang seperti ini, ya. Di mana kita bikin ada di dalamnya ada poin tadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau misalnya ini kalau modul satu set ya, tapi misalnya di dalam tadi outline sheet tadi kan modul di dalam ininya ya, di dalam angka 1 tuh satu modul sendiri. Nah ini. Jadi ini modul sampai 1 semester itu barangkali kita kembangkan di situ. Lalu bisa jadi begitu ada satu modul kurang cocok, karena nggak tepat, nggak mengisi puzzle-nya, maka kita ganti dengan yang tepat. Sehingga menjadi sebuah modul yang utuh. Disinilah proses-proses ini yang kita lakukan, Nah, oke. Ada pertanyaan lagi ini? Boleh, ya, boleh, nggak apa-apa, bagus. Saya nggak lihat itu soalnya. Siap, nggak apa-apa. Nanti saya ingatkan setelah ganti slide biasanya saya langsung tanyakan. Jadi ini ada Pak Yadi, akan saya bacakan nanti kalau ada yang kurang jelas nanti Pak Yadi bisa tambahkan ya Pak. Jadi Pak Yadi bertanya bagaimana agar task itu yang diberikan kepada mahasiswa bisa maksimal sebagai assessment tanpa membebani mahasiswa. Nah ini direlasikan dengan di portal kemarin. Nah kemudian Pak Yadi sampaikan, selama ini saya meminta anak-anak summary atau share personal experience related to the topic, gitu. Seperti itu Bu Susi. Tapi ini memang kaitannya lebih ke portal kali Bu, mungkin bisa direlasikan ke situ Bu Susi. Oh iya. Jadi ini kalau saya nggak salah tangkap, artinya seberapa jauh tas itu efektif gitu ya, barangkali ya. Yeah. Nah, seberapa jauh tugas itu efektif. Tadi sebenarnya untuk memastikan tugas efektif atau enggaknya itu adalah kan tadi ya, kalau kita kembali yang mananya. Nah ini udah di sini aja deh saya nulisnya ya, biar lega. Jadi di dalam kategori yang paling besar di atas itu, ini yang tanggung jawabnya para kaprodi itu ada yang namanya CP. CP ini kemudian dikembangkan ke dalam yang namanya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, karena mata kuliah itu ada 14 sesi, ya, maka biasanya ada beberapa yang namanya di sini itu sub CPMK. Nah, ada sub CPMK 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat tas itu adalah melihat ke arah sini nih. Misalnya tadi Pak Cahyadi bilang dia experience-nya ya dengan apa tadi Pak Cahyadi, mohon maaf, experience. Minta anak-anak tuh sharing personal experience related sama topiknya minggu itu. Nah, oke, kalau misalnya gini, sub CPMK-nya boleh tahu nggak Pak Cahyadi? Sub CPMK-nya apa tuh untuk mata kuliah itu? Misalnya salah satunya memahami, mampu menjelaskan perbedaan antara organizational management sama organizational culture misalnya. Nah, terus, itu ketika misalnya anak-anak itu experience-nya itu mampu nggak menjawab ini? Mampu nggak menjawab? Ya, yang itu semester 4 sih Bu, udah dari pulang dari job training. Harusnya mampu ya Pak ya berarti ya. Berarti sesuai berarti ininya. Okay. Berarti yang penting itu ini si sub CPMK ini mampu nggak? Karena kalau ini terpenuhi, ini juga terpenuhi. Ini kalau saya anggap ini kalau terpenuhi itu bulat. Kalau ini terpenuhi kita warnakan sama, berarti nanti di sini juga terpenuhi, ya nggak? Yeah. Kalau semua mata kuliah begini, maka ini semua begitu mereka lulus ini terpenuhi nih. Betul, oke. Gitu, ya. Jadi itu caranya kita
Bapak dan Ibu jangan malu kalau ada salah. Bapak Ibu jangan malu kalau misalnya ternyata semester ini kayaknya ada yang saya terlalu lebih ngasih tugas ke mahasiswa atau terlalu kurang ngasih tugas kepada mahasiswa. Kaprodi misalnya anggap Kaprodi nanya kok ini begini ya. Ya itu adalah bagian dari proses. Kita juga sama-sama belajar. Gitu. Jadi kalau ini tercapai sih mudah-mudahan ini baik gitu ya menurut saya. Ini makin lama artinya akan mengasah kita dan mengasah modul yang kita miliki menjadi lebih baik gitu. Boleh saya lanjutkan ya? Sorry ini. Makasih Bu Susi, Pak Wisnu. Monggo ya, silakan okay. Bu. Ya udah. Ini ya. Jadi ini modul tadi ya. Nah, setelah kita bikin modulnya, maka kita evaluasi seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Cahyadi. Kita evaluasi. Ada baiknya ini pengalaman saya, ada baiknya kita itu di akhir perkuliahan kita mencatat. Tadi ada mahasiswa nanya ini. Berarti kita kekurangan ini, gitu ya. Saya mahasiswa menanyakan topik temu mangga sebagai tadi saya ngomongin temu lawak dan lain sebagainya, ada temu mangga. Padahal temu mangga penting nih. Berarti kita catat. Lain kali kita harus menambahkan mungkin rempah-rempah Indonesianya adalah temu mangga sebagai contoh itu, ya. Sehingga ada perbaikan ke depan, ya. Dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh barangkali anak-anak sekarang tidak butuh yang namanya pengetahuan tentang pakai abakus, pakai sempoa. Yang ngapain kita ajarin mahasiswa pakai sempoa sebagai contoh. Nah, itu semua harus didokumentasikan. Karena apa? Karena kita ingin mengembangkan menjadi yang baik. Ada baiknya misalnya setelah 1 semester selesai, mungkin Bapak Ibu di awal nggak bisa bikin modul, anggap aja. Tapi kan Bapak Ibu pasti sudah membuat ada RPS di sana, ada bahan PowerPoint sebagai contoh di sana, lalu ada lembar-lembar soal di sana, lembar ujian tengah semester dan ujian akhir di sana, itu di satu bundle. Dan lihat ada skor mahasiswa untuk melihat apakah tercapai apa enggak. Nah, itu sebagai untuk bahan evaluasi, untuk perbaikan ke depan. Dan didokumentasikan. Dari dokumentasi itu yang akan membantu Ibu Bapak untuk nanti bukan hanya sampai di modul, tapi bisa lebih dari modul. Ya. Jadi evaluasi itu bukan hanya evaluasi modulnya, tapi evaluasi juga kepada mahasiswa seperti yang barusan saya sampaikan. Kan tadi saya bilang disimpan itu kemampuan akhir mahasiswa untuk melihat CPMK-nya tercapai enggak. Berarti modulnya harus tambah seperti apa. Ini dengan ini tuh untuk melihat apakah modulnya berhasil atau tidak. Lalu ada pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan mahasiswa yang kalau tidak jelas berarti ada sesuatu hal yang kurang yang kita sampaikan di dalam bahan presentasi dan itu yang harus kita perbaiki di dalam modul kita. Ya, sehingga di kelas berikutnya kita akan lebih kaya, kita akan lebih siap sebenarnya. Kadang-kadang mencatat ini bukan sebenarnya ada satu poin lagi di sini ya yang menurut saya penting itu adalah nggak tahu saya tuh kadang-kadang lagi ngajar tiba-tiba ini kayaknya ini bagus juga nih gitu. Padahal nggak ada dijelaskan maksudnya di dalam PowerPoint saya nggak ada, tapi waktu saya diskusi dengan mahasiswa keluarlah sesuatu ide. Ini dicatat juga. Jadi ada ide-ide atau sesuatu hal yang baru ingat ketika di dalam kelas. Itu sebaiknya dievaluasi sehingga nanti berkembanglah modul kita menjadi modul yang utuh yang tadi, puzzle yang utuh tadi. Nah, kalau itu sudah menjadi puzzle yang utuh, Bapak punya yang namanya modul. Tapi kita jangan berhenti di sana. Masih bisa lanjutkan lagi ke dalam bentuk yang lebih jelas, ya, yang lebih buku, ya. Nah, itu buku ajar atau buku referensi. Nanti saya sampaikan di sini perbedaannya. Nah, modul tadi masih hanya
mungkin bentuknya kayak tabel atau apa, tapi kalimatnya udah lengkap. Nah, kalau bisa mulailah modul yang tadi itu dikembangkan menjadi lebih luas, namanya diktat atau buku ajar. Ya, kalau kita melihat di dalam perbedaannya antara diktat dengan buku ajar itu adalah kalau buat Bapak Ibu yang lagi mau mengurus apa tuh namanya, mengurus JJA ya, diktat itu biasanya hanya untuk kalangan mahasiswa di dalam universitas. Misalnya di PU, diktatnya siapa, Pak Cahyadi bikin diktat sebagai contoh, maka diktat itu untuk mahasiswanya Pak Cahyadi, itu kalau kita bisa menunjukkan di dalam pengurusan jenjang jabatan akademik, maka angka kreditnya dikasih nilai maksimal 5. Wah, terima kasih Bu. Ya. Nah, terus tapi tunggu, saya udah mulai percaya diri nih. Saya mau diktat itu disebarluaskan lewat Bu Sri ya, library. Kan udah punya penerbit kita ya. Nah, kita jadikan ini buku ajar, maka angka kredit maksimalnya menjadi 20. Dengan syarat ini bukan hanya untuk anak PU, tapi untuk mahasiswa luar juga. Nah, kedua hal ini, kalau kita lagi bicara di pengurusan JJA, adanya di pendidikan. Kan? Ya. Keduanya adanya di pendidikan. Nah, kalau kita tadi, karena kita lagi ngomongin BCA, apa sih bedanya buku ajar dengan diktat? Nah, kalau menurut pedoman P-nya satu apa ya, angka kredit dosen penilaian ya. Pedoman penilaian angka kredit. Nah, yang lagi ngurus JJA nih harus ingat nih, saya lupa. Ya, ada tuh artinya tuh, buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah. Ya, jadi makanya tadi mata kuliah, makanya tadi saya bilang adanya di pendidikan. Kita dianggap pakar bidangnya terkait, memenuhi kaidah buku teks. Artinya bukan poin-poin ya Ibu Bapak ya, harus dalam bentuk kalimat. Ya, makanya kalau saya sih menyarankan modul juga dalam bentuk kalimat, ada paragrafnya dan lain sebagainya. Jadi kaidah buku teksnya ada, diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Makanya jangan hanya buat mahasiswa Podomoro aja, tetapi juga mahasiswa di luar Podomoro. Nah, kalau diktat hanya disebarluaskan kepada peserta kuliah. Nah, ini yang membedakan. Tapi keduanya adanya tadi di bidang pendidikan. Bukan di ini ya, bukan di penelitian. Enggak, biasanya judul buku ajar itu sama dengan judul diktat sama dengan judul mata kuliahnya. Sebagai contoh, dulu saya waktu pertama kali bikin diktat, namanya karena mata kuliahnya pemindahan tanah mekanis dan alat berat, ya diktat saya namanya pemindahan mekanis dan alat berat, gitu. Nah, jadi ini tadi karena adanya itu dua dipergunakan dalam proses perkuliahan, disusun sistematis, disesuaikan dengan kebutuhan, karena kebutuhannya CPMK-nya tadi ya. Terus ada kesempatan untuk berlatih. Jadi ada contoh soal di dalamnya, lalu ada contoh penyelesaiannya seperti apa. Jadi mahasiswa mau bisa berlatih. Kalau kita tadi kita ada asesmen tadi ya, kalau di modul tadi. Makanya Ibu Bapak kembangkanlah modul sesuai untuk nanti akhirnya menjadi buku ajar. Ya. Bagaimana cara mempelajari bahan ajar juga tersedia dan memenuhi kaidah penulisan buku. Tadi ya, yang disebut memenuhi kaidah penulisan buku, coba saya ulangi, yaitu ditulis dengan bahasa yang baku, dengan resmi. Ya. Seperti ini. Nah, ini diktat dan buku ajar. Nah, tapi saya ingin suatu saat Bapak dan Ibu itu tidak hanya berhenti sebagai diktat dan buku ajar, tetapi menjadi buku referensi. Berubahlah dari diktat menjadi buku referensi. Karena buku referensi itu angka kreditnya 40 Ibu Bapak. Dan ini ada di bidang penelitian.
Nah, contohnya tadi yang kalau saya ambil pengalaman saya, buku referensi ini tidak sama dengan buku ajar, dengan buku diktat. Dan judulnya tidak sama dengan judul mata kuliah. Jadi waktu saya akhirnya memberanikan diri setelah didorong-dorong untuk menerbitkan buku, namanya saya ganti, bukan pemindahan tanah mekanis dan alat berat, tapi namanya saya ganti jadi alat berat untuk proyek konstruksi. Jadi semua orang bisa pakai, gitu, lebih umum. Dan ini jadi buku acuan, gitu. Bahkan yang saya tahu misalnya kayak buku itu dipakai misalnya di pertambangan ternyata, gitu. Ya. Jadi janganlah kalau kita bikin buku referensi jangan judulnya sama dengan mata kuliah, nilainya langsung turun ke yang tadi, gitu. Ya, Ibu Bapak. Nah, kalau buku referensi, kalau menurut Pedoman PAK 2019 itu ini banyaklah syarat-syaratnya gitu ya. Tapi menurut saya bukan tidak mungkin Bapak dan Ibu mencapai semua ini. Gitu. Buku saya aja tadi itu juga bisa masuk buku referensi kok. Itu saya masukkan ke ke bidang penelitian, dan memang ketika saya mengajukan kenaikan jenjang itu dianggap sebagai buku referensi, bukan buku ajar kok. Ya. Nah, jadi substansi ya, kalau yang di buku referensi itu substansi bidang ilmunya, memenuhi kaidah. Nah, ini penulisan ilmiah yang utuh, bahasanya harus bahasa ilmiah, diterbitkan oleh badan ilmiah dan ber-ISBN dan diedarkan. Mungkin kalau kita misalnya kita punya di Podomoro ya, mungkin ke depan itu library mungkin ada satu bidang yang memang ya mungkin nggak bisa semuanya dipegang Bu Sri, saya juga nggak tahu ya, tapi harus ada kerjasama dengan toko buku dan lain sebagainya supaya itu terjual di luar gitu ya. Saya kira itu sebenarnya. Jadi kalau kita simpulkan dari yang tadi dibicarakan, cobalah kita mulai dari yang sederhana. Bukan tidak mungkin kok Bapak Ibu bisa. Apalagi kalau punya pengalaman udah lama ngajar ya, pasti udah pernah punya yang namanya RPS itu udah pasti punya. Walaupun mungkin sekarang masih tercerai-berai, modul itu pasti punya sebenarnya. Minimal dari bahan PowerPoint lah, dikembangkan dari sana. Jadilah sebuah modul. Ya. Tapi PowerPoint itu kalau selesai satu semester didiamkan ya jadinya cuma PowerPoint aja. Ya. Kita harus melakukan evaluasi untuk perbaikan, lalu dibikin menjadi sebuah tulisan supaya benar-benar menjadi yang namanya bahan ajar. Ya, dan didokumentasikan. Saya harap sih bukan hanya sampai bahan ajar, dari bahan ajar ini sampai kepada buku referensi. Gitu. Itu yang bisa saya share. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk untuk presentasi hari ini. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Susi. Oke, kita berikan apresiasi buat Bu Susi terlebih dahulu. Kemudian saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Tapi karena saya moderator, saya boleh kasih kesempatan yang pertama ya, Bu. Iya, manfaatkan posisi. Bu Susi ini lagi WA Bu Maria jadi kebawa Bu Maria. Bu Susi, kalau misalnya nih kita ada di beberapa mata kuliah itu berlangsung di semester pertama misalnya. Iya. Dan sebenarnya mata kuliah itu saling ini Bu, terintegrasi, contohnya mata kuliah TILE dengan CTPS. Itu contohnya. Iya. Nah, bisa nggak Bu kalau misalnya modulnya itu memang dibuat beberapa pertemuan yang pastinya untuk mendukung mata kuliah, dan itu berelasi dengan dua mata kuliah Bu, jadi tidak hanya satu saja. Kalau itu boleh? Boleh aja, nggak apa-apa. Malah ya Pak ya, menurut saya ini bagusnya yang kita miliki itu adalah gimana ini? Bagusnya dengan yang kita miliki itu ini
bagaimana caranya? Sebentar dulu Pak. Gimana caranya Zoom-nya itu supaya saya balik lagi ngeliat ibu bapak itu? Oh gitu. Share-nya di Share-nya ini Bu. dimatiin aja, Bu. Share screen-nya. Pause gitu ya? Di Stop share aja ya? Ya, Oke, stop ya. Nah, ya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bagus Pak. Itu pertanyaan yang bagus dan menurut saya itu ke depan bagus karena itu akan menjadi, kalau saya lihat itu apa yang kita miliki dengan CTPS, style dan sebagainya itu nanti ke depan menjadi suatu buku referensi. Nggak apa-apa modulnya sama gitu. Toh nanti satu modul tapi untuk apa namanya? Kayak copy paste maksudnya atau bagaimana nih? Atau bikin satu modul langsung dipakai di 2 kelas nih? Oh, jadi kalau dari bayangan saya, modul itu akan digunakan sebagai kegiatan yang ada di luar kelas, Bu, gitu. Tetapi direlasikan dengan CTPS contohnya untuk membuat idea. Kalau di kelas itu biasanya kan kita ajarkan terus kemudian bikinnya di situ di kelas itu. Yeah. Nah, saya ingin misalnya di dalam satu modul itu ada materi CTPS masuk dan juga tel masuk terus kemudian ada lembar kerjanya, Bu. Ada lembar kerjanya gitu yang sebagai tugas anak-anak kegiatan di luar mata kuliah yang memang ada SKS-nya gitu. Memudahkan. Bagus Pak, bener, nggak apa-apa gitu. Itu kan panduan, dengan demikian modul itu jadi satu nggak apa-apa dan itu sebenarnya panduan untuk mahasiswa kan. Modul itu kan sebenarnya panduan Iya, sebenarnya. panduan. Iya, jadi harusnya nggak apa-apa gitu. Oke Bu, iya. Terima kasih Bu Susi. Kemudian silahkan Bapak Ibu, bagi ada pertanyaan silahkan diutarakan saja langsung, dibuka mic-nya gitu. Dibuka mic-nya langsung bertanya kepada Bu Susi. Monggo, ada pertanyaan? Pertanyaan ini ada dari Mas Anwar sama Mas Doni. Monggo, silahkan Mas. Oh iya, mau sampaikan sendiri apa saya bacain ya? Dibacain dulu aja Pak. Oh iya, tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan di pas lagi diskusi itu. Ini dari Mas Doni dulu ya. Ntar dulu saya kelewat ini. Oke, dari Pak Boyke, idealnya berapa persen banding berapa persen antara materi textbook berbanding dengan materi praktek? Idealnya ada nggak Bu? Kira-kira berapa persen jika direlasikan dengan materi textbook dan juga praktek gitu? Nggak ada persentase ya, tapi mungkin tergantung gini sih. Kalau saya lihat, misalnya kita S1 tuh D4 gitu aja barangkali ya, vokasi dengan sarjana gitu, sarjana terapan gitu. Itu maksudnya untuk D4 pasti harusnya banyak prakteknya sebagai contoh. Oh iya. Gitu. Tapi kalau di dalam modul itu kan sebenarnya seperti berceritanya kan gitu. Cuman cara bercerita kita bukan cerita seperti kalau gini kan kadang-kadang ada bahasanya yang tidak baku ya. Saya ngomong kan nggak mungkin. Saya aja menggunakan kata ngomong gitu. Kan sebenarnya nggak boleh. Tapi semua yang tertulis dalam modul itu bahasanya bahasa baku gitu. Jadi dari serapan kita terhadap beberapa sumber literatur dan juga mungkin untuk modul untuk praktek ya, bagaimana mempraktekannya gitu ya. Kalau cara masaknya misalnya kalau di HBP barangkali nah ya itunya gitu. Itu masuk di dalam modul. Oke. Demikian Pak Boyke kira-kira menjawab Pak? Kalau ya, menjawab, jelas terjawab. Oke. Siap. Pak Boyke di rumah ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu dari Ya. Mas Doni. Bu, ada terminologi buku referensi dan monograf? Ada. Ya. Itu tadi saya monograf nggak saya tulis sih Pak Doni, tapi kalau di pedoman PAK 2019 itu lengkap kok. Monograf apa, buku referensi tadi udah saya tulis ya. Buku referensi apa, buku ajar, diktat apa itu ada lengkap. Itu. Jadi buku yang baru diterbitkan oleh Pak Doni ini buku referensi dong. Iya. Wah, tinggi itu angka kreditnya. Iya. Langsung profesor itu. Iya. Yang belum punya bukunya bisa dipesan. Nah, iya, langsung promo. Ngarang sejati dia mah. Silahkan ditulis nomor teleponnya. Nggak boleh disebut pengarang, Pak. Oh, jadi apa? Kalau pengarang
Kalau pengarang itu ngarang-ngarang, oh lagi tiduran ngarang-ngarang. Emang suka ngarang dia sih. Harusnya penulis itu. Oke, ada ini Ibu, Pak Bintang katanya punya bukunya Ibu cetakan pertama gitu. Iya katanya. Aduh. Ya itu didorong-dorong saya sama bapak mertua, saya ingat banget di lewat telepon. Ayo beraniin aja terbitin. Malu Pak, nggak usah malu, terbit aja. Nanti gimana nanti, saya ingat banget almarhum bapak mertua saya. Iya. Ada pertanyaan lagi ya nih Bu, perlu dijawab. Mohon arahan katanya, bagaimana cara yang efektif mengukur keberhasilan CP, capaian pembelajaran di akhir semester untuk mata kuliah dengan format perkuliahan grup project. Karena biasanya mahasiswa melakukan pembagian kerja dalam menyelesaikan proyek tersebut. Ya, mungkin itu ya, mungkin ke depan nih saya dengan tim dari LC itu mau coba juga membuat yang namanya rubrik gitu ya, rubrik penilaian. Kita coba buat pedomannya ya untuk itu. Kalau yang dalam grup seperti apa, yang individual seperti apa gitu. Tapi memang kebiasaan mahasiswa misalnya anggap aja misalnya satu paper itu ada 4 bab, maka mahasiswa biasanya ya kamu kerjain bab 1, bab 2, yang satu bab 2, yang satu bab 3, yang satu bab 4. Nah, padahal mahasiswa nggak belajar proses di bab satunya, misalnya mahasiswa yang disuruh ngerjain bab 2, berarti nggak belajar proses bab satunya kan, gitu kan. Sehingga capaian pembelajarannya barangkali tidak penuh gitu. Nah, jadi memang sih ada sedikit, artinya kalau suruh kerja kelompok tuh ada plus minusnya sih memang gitu ya. Yeah. Saya nggak bisa ngasih inilah, tapi ya mungkin artinya gini, di dalam mengerjakan kelompok tuh kita nggak bisa juga nilai dia sebagai satu kelompok, tapi kita juga harus bisa menilai dia secara individu, kira-kira gitu. Supaya untuk mengukur tadi, misalnya walaupun dia mungkin dia punya tanggung jawab bab 2, tapi dia harus mengerti bab 1, bab itu, dan itu harus ada penilaian individunya. Gak bisa kita bilang, oke nilai satu kelompok ini 80, padahal dia sebenarnya hanya ngertinya 1/4 dari 80 itu, kalaupun kita kasih nilai 80. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Boleh satu lagi Pak Wisnu? Boleh, monggo Pak. Saya baru sadar kalau Bu Susi, saya mau tanya kalau untuk perihal modul tadi. Iya. Kalau misalnya kita di HBP itu kan kita ada kelas-kelas praktek. Biasanya yang seperti kampus yang lain itu mereka akan produce modul masing-masing mata kuliah. Nah itu untuk modul-modul itu biasanya seperti SOP yang standar atau yang basic. Tapi kita sebagai dosen kan biasanya juga harus update based on our experience gitu loh Bu. Iya, betul. Gimana ya Bu? Masih bisakah seperti itu atau gimana ya? Makanya gini Pak, artinya kalau tadi lihat yang bahan presentasi yang tadi itu kan saya bilang harusnya modul itu oke, SOP memang ada SOP, tapi harusnya modul itu berkembang gitu. Yeah. Karena kebutuhannya berbeda. Misalnya gini, banyak buku referensi sebagai contoh, banyak buku referensi dari luar negeri, tapi apakah itu applicable di Indonesia? Belum tentu semuanya applicable di Indonesia. Ya pengalaman pribadi Bapak ketika sama pengalaman pribadi Bapak nih, anak ini rata-rata begini mungkin modelnya seperti ini, sehingga kita adjust terhadap kebutuhan kan gitu. Ya, gitu. Apalagi teknologi change ya Bu, jadi kita juga ikutin, terus juga update dari industri juga selama kita observasi yang baru-baru ini. Jadi kan mau nggak mau kan tetap agak sedikit jauh dari textbook itu loh Bu. Betul Pak, saya setuju. Jadi dan lagi pula barangkali sedikit menurut saya ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, saya tuh mengajar dari tahun 98, berarti saya udah 22 tahun lah ya. Maret kemarin 22 tahun saya ngajar gitu. Saya melihat mahasiswa itu berkembang. Terus baru saya sadari kemudian itu karena generasi. Ada generasi
Y mungkin ya ketika saya ngajar, saya nggak tahu juga apa. Pokoknya generasi Z, Alpha dan sebagainya itu membuat kita juga berubah, cara mengajar berubah, apa pendekatannya berubah, lalu mungkin ada beberapa tema yang sudah out of date harus saya tidak pernah tidak akan bisa saya gunakan lagi. Jadi nggak ada sesuatu hal yang begitu terus gitu. Lalu buku yang dulu udah nggak cocok lagi karena memang secara teknologi udah berbeda gitu kan. Gitu aja sih Pak. Nggak usah khawatir Pak. Dari sisi referensinya itu masuknya kemana ya Bu kita? Kan biasanya masukin teori atau jurnal. Nah, kalau dari pengalaman kita gimana tuh Bu? Tadi gini Pak, modul itu lain dengan kalau kita menulis artikel ilmiah. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang artikel ilmiah itu kan kalau kita nulis di jurnal ya itu berdasarkan penelitian, ada referensi dari itu lain gitu. Kalau modul tuh enggak. Seperti yang saya tadi sampaikan waktu saya bikin buku juga saya nggak pernah melakukan penelitian tentang alat berat, megang alat beratnya aja saya nggak pernah gitu kan. Tapi ya udah gitu. Itu dengan apa yang saya baca dan sebagainya jadi. Tapi nggak usah ada ketakutan Pak menurut saya. Sesuatu mulai aja deh gitu. Oke. Ya. Takut nggak maju soalnya kalau kita takut melulu. Oke, thank you Bu Susi. Susi. Bu, nggak boleh takut-takut. Saya boleh tanya sedikit. Silakan Mas Bas. Ya, sebenarnya yang terkait ini sih ya, karena tiba-tiba harus online learning gitu ya. Beberapa kan juga ternyata ada yang dari sub CPMK itu mungkin tercapainya sedikit gitu ya. Nah, apakah itu dimungkinkan nggak dalam konteks modul ini jika terjadi hal-hal yang ya seperti yang kita alami ini atau seperti apa tuh kira-kira atau gimana ke depannya gitu untuk kita punya pengalaman dari hal seperti ini, apakah kalau ke depannya apakah mau dibuat online berapa persen, terus tatap muka berapa persen gitu, seperti itu. Saya agak bingung juga, sekarang ada beberapa yang memang nggak 100% tidak tercapai, tapi mungkin 2-3% mungkin tidak tercapai gitu ya. Karena ada keterbatasan seperti lab dan workshop itu kan nggak bisa diakses. Iya betul. Pak, menurut saya sebenarnya kondisi kita WFH ini adalah blessing in disguise. Ya, walaupun maksudnya penyakitnya mengerikan lah ya, tapi ini menjadi blessing in disguise. Dalam hal kita bisa melihat ini, memproyeksikan ini ke depan dengan melihat, kalau ada kuliah online, maka nanti ada modul untuk kuliah online. Misalnya kuliah Pak Bas apa misalnya? Enggak Pak Bas, kuliahnya apa namanya Pak? Misalnya kayak ini kan, desain mebel. Desain mebel. Tadi kan di sub CPMK, di salah satu sub CPMK-nya kan harus membuat prototype gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin akhirnya gitu kan. Terus akhirnya saya switch yang kurang lebih bisa memahami, ya udahlah saya coba mereka untuk tahu sampai detail sekali gitu, misalnya sampai bautnya nyambungnya kemana gitu. Ya. Nah, berarti kita, ada sebuah, menurut saya kondisi ini menguntungkan Bapak untuk mulai melihat, berarti harus ada buat modul. Kalau kita bicara modul ya, kita kembali lagi kita bicara modul. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ini modulnya. Tapi kalau pertemuan itu online, maka Bapak akan membuat modul yang barangkali lebih detail karena harus memasukkan sesuatu hal yang semula anak-anak itu bisa hands on, terus menjadi hanya di bayangan mereka kan? Sehingga jadilah 2 modul, yang satu untuk kalau kondisinya online. Menurut saya malah bagus karena itu keluarlah 2 modul Bapak tadi. Tapi gitu tambah kan? Kerjaan sih. Iya, tapi seperti tadi Pak, menurut saya mungkin kita bilang tadi, kita banyak dari kita itu adalah di akhir semester kita simpan semua bahan, kita ambil lagi tahun depan deh gitu. Jadi kebiasaan itu yang menurut saya mungkin kita harus coba. Ya misalnya Bapak ngajar, anggap 1 semester ngajar 3 mata kuliah, minimal 1 dari 3 itulah mulai dikembangkan. Setelah misalnya 2-3 kali ngajar mata kuliah yang sama, terus mulai dilihat, kemarin kurangnya ini, yang kedua kurangnya ini, yang ketiga kurangnya ini.
itu bisa jadi satu buku ajar, Pak. Oke, gitu. Bu. Jadi Terima kasih. jangan khawatir lah. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya Pak Wisnu. Iya. Monggo Mbak Yasinta. Kalau saya sih simpel, Bu Susi. Apa tuh? Simpel sukanya nyontoh. Kalau ada ini dong, ada contoh modul. Jadi kalau zaman kita kuliah dulu itu kan suka dikasih dosen selalu bilangnya diktat ya. Nah, jadi ya saya di otak saya tuh kadang masih rancu antara modul, diktat, buku ajar. Ini bedanya apa, terus bentuknya itu kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya ada semacam contoh, mau di-share, Bu. Oh, enggak. Nah, itu tadi setelah ini kan terus terang ya, Bu ya. Ini saya kan bukan saya yang ngadain acara ini, tapi atas inisiatif Pak Wisnu itu. Pak Wisnu dengan Bu Edvi itu sangat hebat itu. Melihat ke depan itu namanya. Jadi gini, sehingga saya bilang oke deh, kayaknya ini mungkin ke depan kita harus coba bisa membuat pedoman, membuat modul gitu barangkali ya. Itu mungkin jadi tugas saya di akhirnya. Baiklah, itu dia, Bu. Gak apa-apa. Tapi saya udah bilang juga sama Pak Wisnu, karena ini saya, kalau nggak salah tadi saya lihat ada Bu Elsa juga di sini. Bu Elsa, mana Bu Elsa ini? Tadi saya udah lihat. Saya dengan Bu Elsa, dengan Pak Dang juga, lalu Bu Sofi, itu kita juga nanti akan mencoba mengembangkan. Ini menurut saya ini ada suatu langkah yang bagus ya dimulai. Mengembangkan pedoman modul, nanti pedoman penilaian, semua itu akan kita coba siapkan sehingga dosen-dosen itu punya semua gitu maunya saya tuh ya. Apalagi dosen-dosen baru saya lihat juga ada beberapa nama yang saya juga belum kenal. Selamat berkenalan di pertemuan ini. Ya apa namanya? Bagaimana menjadi dosen muda, mempersiapkan dosen muda lah. Saya kira juga itu perlu. Ya. Oke. Baik, Bu Susi ada ini waktunya sudah 17.14. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum kita tutup karena menjelang maghrib nih bagi yang boleh. Oke, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, saya yang nanya ini. Belum ada pertanyaan? Monggo. Jadi sambil menunggu mungkin absen jari. Oh iya, absen jari jangan lupa jam 5. Ini. Bu, saya punya pertanyaan Ibu. Ini teknis. Jadi gini Bu, kalau misalnya kita punya mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran yang misalnya bisa mereka membuat atau merancang, misalnya sederhana ini Bu, mendesain promosi iklan untuk bisnisnya gitu, misalnya mata kuliah tile. Tetapi mahasiswa itu belum punya skill untuk bagaimana tools yang dipakai, terus kemudian bagaimana cara mendesainnya, kita nggak ajarkan di kelas. Nah, salah satu yang gap-nya di situ. Jadi kemampuan anak semester 1 belum bisa. Tetapi kalau misalnya kita ajarin juga nggak sulit sih Bu, gitu, karena mudah gitu. Bagaimana bisa nggak kita bikin praktikum gitu yang memang ada modulnya dan capaian pembelajarannya apakah harus kalau bayangan saya pastinya mendukung untuk supaya capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah itu bisa tercapai gitu ya Bu? Iya. Jadi barangkali kalau paling enak mungkin kalau dalam kasus gitu tadi modul tuh kalau kita bicara modul ya Pak ya, saya lihat saya pikir modul itu nggak harus kita bicara modul untuk 1 semester, enggak. Bisa jadi modul hanya untuk pertemuan tertentu. Kan kalau praktikum kan ada kan praktikum A, maka modulnya 1 modul untuk praktikum A saja dan praktikum A itu hanya 1 kali pertemuan. Barangkali hanya itu juga. Gitu. Nggak harus kita bicara yang namanya modul itu untuk 1 semester, enggak. Oh iya. Gitu. Berarti boleh gitu ya Bu? Nggak apa-apa Pak. Ya. Yang penting mulai aja dulu. Iya, yang penting mulai dulu dan ada tadi yang penting isi-isinya itu tadi gitu. Iya. Iya Bu, memang kebetulan di Lab and Train ini baru mau mulai praktikumnya itu di semester depan. Ini makanya kita butuh bimbingan Bu Susi nanti kalau butuh banyak tanya Bu. Gitu. Boleh Pak. Oke. More than welcome ya. Ya, terima kasih Bu Susi. Kemudian ada pertanyaan mungkin yang terakhir sekali sebelum kita tutup.
terakhir sekali ada. Saya ketok palu nih, berarti nggak ada ya? Ada. Ya. Ada ya? Di kolom chat ada. Di kolom chat. Ya. Yang mana, Bu? Pak Ezra tuh. Pak Ezra malu-malu ya. Oh iya. Pak Ezra malu-malu. Sorry Pak Ezra, saya kira tanya Mas ke Wisnu. saya. Berdasarkan pengalaman Bu Susi, bagaimana menghandle tulisan di buku dan jurnal yang sudah kita publikasikan supaya tidak self-plagiarism. Iya. Sebenarnya makanya gini, plagiarisme itu kan karena kalau kita nulis ya, kalau saya lihat, perasaan saya, kalau dulu tuh saya nulis di sini, biasanya kan pengennya langsung diketik. Si jurnalnya tuh ada di samping saya, atau buku tuh ada di samping saya. Atau kalau enggak, kita bukunya atau jurnalnya ada di monitor saya juga. Kecenderungan itu yang membuat kita melakukan plagiarisme. Mau self-plagiarisme, mau plagiarisme ke orang lain sama aja. Kecenderungannya itu, yang bisa kita lakukan adalah tutup semua buku. Kita udah baca misalnya buku atau buku kita ingat-ingat, tutup itu semua, kita ketik ulang dengan yang ada dalam pikiran kita. Biasanya itu menghindari kita pada self-plagiarisme. Bahkan pada plagiarisme. Tapi ya kita harus baca dulu bukunya. Kecenderungan kita adalah ada bukunya di sebelah kita, atau ada buku, kalau e-book atau apa, ada di papan, ada di monitor barengan dengan Word yang sedang kita kerjakan. Udah deh kena. Apa maksudnya nggak selalu ya, tapi kemungkinan kenanya besar. Jadi cobalah jauh-jauhin tuh buku-buku gitu. Setelah kita baca, jauh-jauhin, kita ketik dulu aja dengan bahasa kita dan lain sebagainya. Jadi kalau ada framework, Bu, lebih bagus kita taruh di buku ya daripada di jurnal. Kalau ada apa? Kalau ada framework misalnya, temuan kita suatu framework, itu lebih bagus di jurnal atau di buku? Kita prioritaskan. Kalau bisa masuk jurnal, masuk aja jurnal dulu, Pak. Jurnal dulu ya. Nah, nanti kalau di dalam buku, biar sekalian itu di dalam buku kita masukkan citation gitu ya. Jadi citasi. Masuklah buku. Jadi jurnal artinya kita kayak artinya kita self citasi juga gitu, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya boleh nggak sedikit, Pak? Monggo silakan, Bu. Jadi saya berharap dari mulai hari ini kita ada hasilnya gitu ya ke depan. Ada semangat untuk ke sana gitu ya. Ya saya juga jadi menyemangati diri. Terus terang Bapak, terima kasih kepada Pak Wisnu yang sudah mendorong saya untuk ngomong hari ini. Saya jadi belajar lagi gitu. Terus terang saya belajar lagi dan saya menemukan banyak buku yang sangat menarik dan membuat saya tahu sekarang tambahan cita-cita saya di LC ini mau ngapain terus terang gitu. Dan menurut saya, jadi saya banyak belajar. Jadi kesempatan ini bukan buat Bapak Ibu saja, sebenarnya buat saya juga, saya jadi belajar gitu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, udah ya, Bu ya, Pak? Ya. Bu, udah ya. Oke, saya rasa karena ini udah jam 17.20, kita berikan apresiasi buat Bu Susi sekali lagi, tepuk tangan di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Susi, dapat insight-nya, tetapi yang pasti ini bukan pertemuan pertama, Bu. Gitu. Setelahnya ada lagi. Saya suruh belajar lagi ya. Karena mumpung ya ini kan Bu, katanya tadi Mas Bintang bilang mumpung lagi PSBB, ayo kita bikin modul katanya gitu. Waduh. Iya, betul. Jadi judulnya Mas. Tapi sebenarnya tugasnya lebih berat loh. Iya. Kerjaan lebih banyak. Betul. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Susi sekali lagi dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah dengan cara begini kita semakin akhirnya kangen-kangenan nih, udah lama kita nggak ketemu gitu ya. Pasti Bapak Ibu juga udah ada yang udah mulai bosan di rumah gitu. Mudah-mudahan kangennya terobati. Sehingga demikian mungkin pertemuan kali ini kita akan akhiri dan terima kasih kembali dan karena menjelang hari bulan Ramadan ya, hari berpuasa bagi yang beragama Muslim, beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan buat kita semua.
Amin. Terima kasih. Ya, banyak, terima Bapak, kasih. Ibu. Saya tutup. Mau ada foto lagi ya, Pak? Iya, boleh. Ya, foto. Ya udah. Katanya biasanya foto bareng, Bu, biasanya. Oke. Gimana? Aba-abanya di Mbak Edvi. Baik. Oke ya, silakan senyum semuanya. Saya ambil foto satu-satu. Ini kebiasaan banget ini ya, namanya kebiasaan. Sebentar, satu lagi. Saya ambil 1, 2, 3. Ya, siap. Thank you. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Sampai ketemu kembali. Thank you, Bu. Nanti bahan ya sama-sama nanti bahan kalau perlu. Bahan. Bahan boleh. Mau yang dalam bentuk PDF? Lagi ya, Bu ya. Lagi apanya? Pelatihan lagi. Ya, mau PDF-nya atau mau ininya? Mau pelatihan lagi. Pelatihan lagi yang lain. To be for your information, itu puzzle saya bikin sendiri tuh. Keren. Mantap. Jadi saya juga berlatih dengan menggunakan PowerPoint bagaimana membuat puzzle. Oke. Nah, berarti nanti ajarin kita. Bapak ada yang lupa informasinya, jadi nanti setiap Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh HRD. Ada anak kecil lucu. Jadi silahkan nanti akan ada email yang berkaitan dengan feedback sekaligus menuliskan nama lengkap untuk di sertifikatnya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih. Ada adik bayinya puasa Bapak Ibu. Terima kasih Bu Suti. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nice meeting ya. Selamat sore.